Istri sah dan istri siri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli ternyata punya perjalanan dan takdir hidup yang sama. Istri siri Insan, Inara Rusli, cerai dari musisi Virgon karena pelakor. Sekarang Inara yang diduga jadi pelakor dan memberikan luka hati yang sama kepada Mawa, lantaran Inara diduga berselingkuh dan berzina yang endingnya mengaku menikah siri dengan suami Mawa. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga, ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Ku percaya. Mawa benar-benar merasakan apa yang dulu pernah dirasakan Inara. Mawa banjir simpati, empati, dan rezeki halayak luas. Tak hanya ada yang menawari umroh gratis, Mawa juga jadi brand ambasador klinik kecantikan Dr. Oki Pratama. Namun tidak seperti Inara, Mawa pun memastikan tidak akan melepas cadar yang menutupi wajahnya. Kemarin baru diiniin sama Dr. Oki untuk jadi brand ambassador. Ya udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan, menjaga marwah aku juga. Jadi nggak bakalan dibuka cadarnya. Iya, nggak bakal menghalangi. Kalau pakaian begini nggak bakal menghalangin untuk kita berkarir. Ya insya Allah dari sini juga rezekinya. Kalau emang nggak ke ranah yang lain tuh nggak apa-apa. Ada aja pasti rezeki Allah kan luas ya. Insya Allah tahun depan bakalan stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah alhamdulillah. Insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Ya, di balik limpahan rezeki yang didapat Wardatina Mawa, ada hati yang sakitnya tiada terperi dan banyak air mata yang tumpah ruah. Apalagi saat Mawa harus menyerahkan bukti rekaman CCTV yang berisi video perselingkuhan dan perzinahan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli. Membaca chat Insan Inara saja sudah sakit hati, apalagi harus menonton adegan video Insan Inara diduga berzina. Kamu harus lihat detail, kamu harus lihat prosesnya, kamu harus lihat sedalam itu. Karena itu yang harus dapat pasal, maksudnya keluar dari perbuatan mereka langsung dijatuhkan pasal itu kan, 284 KUHP. Kalau melihat video itu lagi aku ke-trigger banget Bun, kayak ini dalaman banget ternyata mereka melakukan hal itu. Dan udah berbulan-bulan itu ditutupin. Dan aku yakin itu bukan cuma sekali. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Tak hanya sakit hati usai membaca chat dan melihat video dugaan perselingkuhan Insan Inara, Mawa juga harus perang batin saat mendapat ancaman dan intimidasi dari Inara. Dia kan perempuan, ya harus sama memikirkan lah, kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga, ya udah, aku mau mundur. Aku nggak bakalan melanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia. Soal aku yang salah, kata dia, kalau emang kalian berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga, jangan sampai kamu insecure. Laporan polisi sudah dibuat, bukti dugaan selingkuh dan zina sudah diserahkan. Mawa kini tinggal menunggu proses hukum berjalan. Setelah kasus hukum selesai, Mawa pun siap menggugat cerai Insan ke pengadilan agama. Setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan untuk proses cerai. Dilaporkan ke polisi, pernikahan diambang perceraian dan dihujat netizen sejagat raya dan se-Indonesia Raya. Namun Insanul Fahmi masih bisa menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci dan mengunggahnya ke media sosial sambil menuliskan caption, Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji. Postingan Insan itu sukses mengundang komenan julid netizen. Bro tidak bisa membedakan mana ujian, mana teguran. Sebaik-baik manusia yang mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Si Insan biasa berkedok agama, apa-apa selalu bawa hadis. Introspeksi diri harusnya, tameng agama mulu. Banjir Sumatera masih menjadi perhatian publik, tapi di tengah itu ada juga Verrel Bramasta yang masih jadi sasaran empuk netizen. Berawal kunjungan Verrel dan rombongan ke lokasi bencana beberapa waktu lalu, penampilan Verrel menggunakan rompi alias tactical vest tak ada habisnya. Verrel ibarat salah kostum ke lokasi banjir kok kayak mau perang. Belum lagi jelas tertulis nama Verrel yang kian terkesan, Verrel lebih prioritaskan penampilan daripada empati atas kunjungannya. Dalam dunia apapun sama esensinya ya. Sama di entertainment juga gitu, kita siap dipuji, siap dihujat. Sulung dari Vena Melinda dan Ivan Fadila sudah klarifikasi soal fungsi vest yang ia pakai. Memang bukan rompi anti peluru, tapi rompi multifungsi di tengah bencana. Tak puas dengan pembelaan Verrel, netizen justru aktif bikin video-video lucu Verrel dengan kecanggihan AI. Alhasil, Verrel makin banjir hujatan. Tapi barangkali inilah resiko yang sudah Verrel persiapkan sejak awal keputusannya untuk terjun di dunia politik yang kerap dipandang sebelah mata. Kayak netizen aja kadang-kadang memandang sebelah mata gitu. Apa sih ini anak muda, kesiapannya apa sih, capability-nya apa sih gitu. In life pasti ada pro dan kontra kan. Jadi ya menurut aku entertainment udah melatih mental cukup baik sih untuk di politik yang kurang lebih akan, ya mungkin akan lebih parah ini ya cobaannya. Sementara itu, sederet selebriti lain ikut berbondong-bondong ulurkan bantuan untuk korban banjir Sumatera. Belasan miliar terkumpul dari galang dana yang dilakukan sejumlah selebriti, Fujian, Atta Halilintar, Harlea Feprinsi, Brian Domani, Mawar Eva, Natasha Rizky, Rachel Fenya, Ras Teguh, Zaskia Adiameka, Melanie Ricardo, Tompi, dan pasangan Irish Bella dan Haldi Sabri. Beberapa di antaranya justru pilih terbang langsung ke lokasi kejadian dan berinteraksi dengan warga berdampak. Sedih dengan kejadian ini, walaupun kita harus bersabar, harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Insya Allah kalian semuanya juga membantu kami yang sekarang melakukan juga untuk kebaikan banyak orang ini. Judika, salah satu yang ikut aksi galang dana, tahu persis bagaimana kondisi keluarganya yang ikut jadi korban. Ia berharap agar aksi penggalangan dana segera dikirim dan tepat sasaran. Sebenarnya bagus ya, karena bisa paling tidak memastikan hal-hal yang kita kumpulkan ini, donasi ini tepat sasaran juga. Tepat sasaran, cepat, dan tidak bertumpuk di satu tempat yang akhirnya yang membutuhkan malah nggak langsung cepat teratasi gitu. Jadi tahan dulu, artinya mereka butuh makan terjamin, air bersih, selimut, pakaian, ya logistik. Musibah ya, ini duka bersama, tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, tapi ini terjadi di Sumatera, di Aceh, di Padang. Kebetulan keluarga kemarin. Raffi Ahmad, Nagita Slavina bersama tim Rans dan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni salurkan 15 miliar dengan pembagian masing-masing 5 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada beberapa daerah tuh yang benar-benar belum terjangkau. Kemarin tuh sampai 6-7 hari tuh mereka nggak makan. Insya Allah minggu depan kita rencana mau ikutan ke sana gitu, karena kita juga ada ngumpulin beberapa bantuan dari teman-teman. Tak puas dengan 15 miliar, Raffi juga gerak cepat galang dana lewat Paddle Wars dan disambut excited oleh sejumlah selebriti. Alhasil dana yang terkumpul mencapai 1 miliar. Aceh Tamiang masih banyak daerah-daerah yang nggak bisa terjangkau. Biren juga kota aku, akses ke jalur ke Takengon juga masih sulit banget. Semoga pemerintah juga bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Aceh. 400-an paket lah untuk
sembakonya ke Aceh dari pihak aku dan keluarga. Banjir yang perlahan surut tak lantas membuat keadaan seketika pulih. Ria Ricis yang sempat menghibur anak-anak korban bencana merasakan betul bagaimana suasana mencekam sejumlah wilayah di Aceh, terutama Tamiang sebagai lokasi terparah. Bantuan logistik masih dibutuhkan, tapi viral teriakan keluarga korban yang meminta bantuan kain kafan bikin miris banyak pihak. Karena jalannya ada yang masih berlumpur, ada yang jalan terputus, bahkan ada yang listrik masih belum ada, air bersih belum ada. Jadi memang masih amat sangat minim sekali bantuan, ternyata kondisinya masih amat sangat kritis ya. Kalau misalnya orang-orang bilang mungkin sebagian ada yang udah surut, sebagian ada yang udah selesai, memang udah sebagian. Tapi memang waktu kita sembari jalan pulang atau sembari keliling masih banyak juga yang ternyata rumahnya hanyut, keluarganya hilang, atau mungkin anak-anak yang belum dapat makanan, baju dan lain-lain itu ternyata masih banyak lagi. Sekarang kita mau menuju ke Aceh Tamiang. Bismillah. Sekarang jam 10 malam saya sudah berada di Aceh Tamiang. Masuk di awalnya itu kayak masuk ke kota mati yang udah hancur, debunya tebal banget, pengungsi ada di sepanjang jalan nggak berhenti. Situasinya tuh bener-bener berat banget di sini. Pemirsa, kita semua mengetahui ya bagaimana kondisi korban bencana banjir Sumatera yang begitu memprihatinkan. Dan alhamdulillahnya ini kita semua berlomba-lomba untuk berdonasi dan bahkan belasan miliar rupiah pun terkumpul, alhamdulillah. Namun doa kita adalah semoga tepat sasaran nih sampai ke tangan korban yang ada di sana ya. Dan yang jelas jangan jadi rame lagi, cukup viral aja yang bikin geger se-Indonesia Raya. Ini gara-gara pakai vest ya pemirsa ya, yang katanya sih anti peluru, tapi doi udah klarifikasi nih, ini katanya tactical vest gitu. Lagian viral masih mikirin OOTD sih, aduh aku bingung deh, pakai nama-nama viral segala itu bisa dicopot ya? Kok bisa gitu loh. Tapi yang jelas apalagi rame banget ini netizen ya dan juga pemirsa ya. Katanya mamanya Ferel sih dari kecil emang Ferel tuh kalau mandi pakai air mineral. Waduh, keren sih kedengerannya ya. Tapi jangan lupa air mineral sekarang juga dari air sumur, air tanah. Sama aja kita juga mandinya dari situ, dari air sumur. Dan hebohnya nih, ini meme-nya banyak banget. Editan AI-nya banyak banget. Bahkan ada video sampai nyemplung ke dalam sungai. Aduh, bener-bener dah ya netizen ya. Kreatif, tapi harus jaga perasaan viral juga ya kan ya. Yang pasti kalau misalkan niat kita adalah ngasih bantuan harus sama-sama ikhlas ya. Kalau nggak nanti kena cibiran yang nggak kelar-kelar gitu. Selamat pagi, apa kabarnya? Lagi sakit? Cuaca lagi nggak enak? Ya udah banyak-banyak istirahat ya. Dalam istirahat ya barengan sama aku Robby Purba siap nih nge-spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral serta yang paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Nah pemirsa, Tasya Farahsya katanya sih lega banget jadi jendes baru. Sementara Sarwenda dan juga Gio kabarnya udah set. Wih, udah photoshoot, udah video pre-wedding di Korea Selatan. Nah, kayak apa sih foto-fotonya? Langsung aja kita simak berita selengkapnya. Check this out. Pemirsa, Sarwenda dan Giorgio Antonio alias Gio makin mesra saja. Keduanya bahkan sudah tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik. Kemana-mana selalu berdua, hingga ke Korea pun selalu bersama. Baik Wenda dan Gio seolah sudah terbiasa dengan physical touch satu dengan lainnya. Isu pun muncul kalau keduanya dikabarkan sudah menggelar pre-wedding di negara ginseng itu. Benarkah? Selama berada di Korea, Wenda mengungkapkan kalau kedekatan mereka hanya sebatas teman kerja walau melewati waktu bersama yang cukup panjang. Namun netizen salfok dengan foto keduanya yang terlihat mesra dengan mengenakan busana hanbok, busana tradisional Korea Selatan yang mereka kenakan. Benarkah kesempatan kerja tersebut dimanfaatkan Wenda dan Gio untuk melakukan foto pre-wedding? Aja nih Mami sama Papi. Kebetulan kita itu adalah request dari brand. sekaligus keluar itu emang kita live gitu dari platform juga dari TikTok juga kayak kita saat itu 8 sampai 10 jam. Jadi kita live gitu dan kalau misalnya itu emang ada video-video dari brand juga yang harus kita bikin gitu. Jadi emang
Kendati masih membantah kalau hubungan mereka hanya sebatas kerja dan kerja, Gio juga bahkan saat memanjakan Wenda jika berada di dekatnya. Di rumah Wenda, Gio bahkan rela memasak masakan spesial untuk Wenda. Kita masak omelet bacon. Siap, Chef. Omelet ham. Tuh, kalau mau ini telur, kalian jangan setengah-setengah, biar udah nggak ada shellnya tuh. Namun, ada adegan lucu saat Gio memberi garam di telur dadarnya, tiba-tiba garamnya tumpah. Tentu saja kejadian itu malah bikin telur yang dimasak Gio jadi keasinan. Benarkah ini kalau kejadian garam tumpah pertanda ingin cepat-cepat nikah? Lantas seperti apa komentar Wenda usai mencicipi omelet buatan Gio? Bocor banyak banget. Tenang aja, Bun. Melihat kemesraan dan kedekatan di antara mereka, netizen pun menduga keduanya akan menikah dalam waktu dekat ini. Namun kendati terlihat sangat dekat dan mesra, namun keduanya masih belum terbuka saat ditanya mengenai hubungan yang dianggap mulai mengarah ke jenjang lebih serius. Bahkan kabarnya keduanya akan menikah tahun depan. Benarkah? Kalau misalnya ada yang baik-baik lagi, ingat Korea. Baik-baik kami aja. Semangat mama Sementara Tasya Farasya akhirnya resmi menyandang status janda setelah putusan cerainya dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah Ahmad Assegaf mencabut permohonan bandingnya. Kendati sudah bercerai, namun ia tetap menjaga komunikasi dengan Ahmad Assegaf, mantan suaminya, hanya demi anak-anak. Gila, lega, akhirnya udah final, udah selesai semua, dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak jadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungannya baik, dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Saudara kembar Tashi Atasha ini tak memungkiri sempat terkejut mengetahui sang mantan suami mendadak mencabut bandingnya. Namun Tasya menilai keputusan itu diambil setelah ada kesepakatan antara mereka. Kendati sah bercerai, namun kondisi itu tidak membuat Tasya murung. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Seperti diketahui, Tasya Farasya dikenal sebagai beauty vlogger. Waktu yang ada lebih banyak ia gunakan untuk membuat konten kecantikan di sosial media. Nggak ada hal unik. Melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, padel, main sama anak-anak, spend time sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Jika perkara perceraian mereka sudah ketok palu alias final, namun tidak demikian dengan dugaan penggelapan dana perusahaan yang menjadi salah satu alasan Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Assegaf. Kuasa hukum Tasya Farasya mengungkapkan kalau Ahmad masih belum mengembalikan dana perusahaan Tasya sebesar 35 miliar yang digelapkannya. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya kita kita kulik lagi lebih dalam, bukti yang kita pegang ini sangatlah kuat, kami sangat meyakini. Sementara Ahmad yang ngaku siap bayar ganti rugi 35 miliar uang perusahaan Tasya, ternyata cuma mampu bayar 10% saja. Lantas benarkah demi jaga nama baik mantan di depan anaknya, Tasya rela mantan suaminya itu melunasi ganti rugi dengan cara menyicil? Karena itu Tasya memikirkan bagaimana sih nanti anak-anaknya melihat gitu. Artinya apa? Meskipun dia merasa sudah sangat disakiti oleh mantan suaminya, tapi dia masih berusaha menjaga nama baiknya demi anak-anak. Lisa Mariana lolos dari jerat hukum meski terlibat dugaan kasus video syur dan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Siber Polda Jawa Barat. Ia bahkan disebut-sebut sebagai pemeran wanita dalam video itu, namun tetap bebas melenggang di luar bui. Pihak kepolisian yang ditemui berupaya menjelaskan jika pemanggilan paksa itu hanya untuk pendalaman pemeriksaan polisi karena sudah 2 kali mangkir.
Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE. Uniknya, bukan kali ini saja Lisa lolos dari jerat hukum usai diperiksa polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Namun pihak kepolisian melalui Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan, menegaskan jika pemeriksaan yang dilakukan selama 24 jam lebih serta diberondong dengan 47 pertanyaan itu hanya untuk melengkapi berkas perkara. Baik pemeriksaannya maupun juga unsur-unsur pasal yang sudah kita lakukan dari penyidik ini semoga lancar lah, demikian. Dan ini udah berapa kali pemanggilan dan kemarin? Ini sudah 2 kali ya. Yang ketiga kalinya kita juga diberikan kewenangan untuk upaya paksa penangkapan bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik. Tetap bebas meski 2 kali menjalani pemeriksaan, bahkan ditetapkan sebagai tersangka baik dalam kasus pencemaran nama baik serta tersangka video berdurasi 4 menit 28 detik membuat netizen bertanya-tanya. Benarkah ada lobi-lobi antara Lisa dengan pihak berwajib? Apa yang membuat Lisa lolos dari penjara padahal polisi mengaku sudah memiliki bukti cukup kuat? Sedangkan tersangka pria lawan mainnya di video shoot itu sudah mendekam di penjara. Akan kita berikan kepada penyidik ya, penilaiannya seperti apa ya. Dan saat ini kita tahapan yang ketiga tadi, setelah 2 kali kita lakukan panggilan tapi yang bersangkutan mangkir dan banyak alasan, dan kita lakukan penangkapan. Saat ini kita tujuannya adalah untuk melengkapi untuk tugas penyidikannya. Aduh gue lu jangan sampai ditahan ya, gue bilang, soalnya kan yang aku tahu ya, apalagi katanya udah berapa kali pemanggilan nggak datang ya. Gitu kan. Aku sih tadi cuma aduh Lis jangan sampai ditahan ya, sedih deh gue. Ya ini sih gue masih diperiksa katanya gitu, mudah-mudahan aja gue bisa pulang katanya, ya sebatas itu sih. Terus aku bilang ya udah ntar lo kabarin gue ya kalau ada apa-apa, kayak gitu. Ya sudah, itu tadi jam 4 sampai saat ini belum ada konfirmasi lagi. Suasana duka menyelimuti keluarga pesepak bola Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah. Ayahanda Arhan, Sutrisno bin Raji, meninggal dunia akibat penyakit jantung yang selama ini dideritanya. Almarhum meninggal pada pagi hari dan dikuburkan siang hari di pemakaman desa. Air mata duka tak kuasa dibendung Surati, ibunda Arhan, saat mantan besannya yakni ibu mertua Arhan, Nurul Anastasia, bersama mantan menantunya Aziza Salsa datang melayat. Tangis mereka pecah dalam pelukan hangat yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Saya dengar dari tetangga itu sekitar jam 6:30 pagi, Pak. Terus saya ke takziah ke tempatnya Arhan, terus dimakamkan jam 11 siang. Sudah ramai Mbak di situ Mbak ya? Sudah ramai sekali. Untuk sakitnya sendiri kabarnya gimana Mbak? Kalau sakitnya sih sudah lama Pak, tapi kan saya kan belum tahu pasti ya, karena dia juga kena jantung. Sayangnya, suasana duka yang seharusnya penuh haru justru membuat netizen salfok dengan penampilan Zize yang datang di rumah duka berpakaian casual mengenakan jaket biru muda, celana jeans tanpa kerudung, dan rambutnya dikuncir kuda. Pilihan pakaian Zize auto dikritik netizen, bahkan menyindirnya dengan nada meremehkan. Datang gak pakai kerudung? Anak Umi memang beda ya? Kerudungmu mana Nurul? Saya tahu Nurul anak kota, tapi ya pakai kerudung kayak mak lu lah. Sadar diri disentil netizen melalui media sosial, Zize langsung memberikan penjelasan soal penampilannya saat melayat mantan ayah mertua. Sayangnya netizen kadung negatif thinking hingga klarifikasi Zize tak digubris.
Apalagi kedatangan Zize di rumah duka tak bertemu dengan mantan suaminya Arhan yang diketahui sedang berada di Bangkok memperkuat klub Bangkok United yang semakin padat jadwal mainnya. Namun yang pasti Arhan yang kehilangan ayah disebut warganet disebut senasib dengan Raisa yang kehilangan orang tua usai cerai dari pasangan. Belum genap sepekan, aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia. Istri tercinta Karina Ranau masih belum bisa move on. Ia bahkan mengaku sering mendatangi makam almarhum untuk sekedar berbagi cerita. Pada minggu kemarin, bersama putranya Epy Kusnandar dan Damar Rizal Marzuki, Karina kembali ke makam almarhum Epy di TPU Jeruk Purut. Karina tetap saja tak kuasa menahan rindu hingga air mata membanjir di pipinya. Ngerasain, benar-benar ngerasain kayak dia masih ada. Nih kayak gini nih, oh dia kayaknya dia lagi ke belakang beli apa gitu. Nggak kepikiran dia udah nggak ada selamanya gitu, Mas. Sekalipun sudah melihat pusara almarhum suaminya, Karina mengaku masih merasakan kehadirannya. Ia bahkan sering lupa dan menyangka jika almarhum hanya pergi keluar rumah. Ketika sadar, Karina segera mendoakan almarhum. Bukan hanya Karina, kedua putra almarhum, Kodrat dan Damar juga merasakan hal yang sama. Namun keduanya buru-buru mendoakan Papa Epy dan akan menjalankan amanah almarhum yang belum dilaksanakan dengan benar. Tapi saya baru nyadar gitu, ke sini setelah dia nggak ada, setiap hari di sini kayak dia meninggal, bantuan tuh nggak berhenti Mas datang. Entah dari mana datang terus ketulusannya, baiknya sama semua orang gitu. Justru kadang yang suka ngeselin itu saya. Karena kan dia fansnya banyak banget, Mas. Kalau lagi minta foto atau lagi apa, lagi di mana yang mereka tidak tahu momen kapan dia capek, kapan dia pengen istirahat gitu. Dia tuh nggak pernah yang ini, Mas. Bapak ya suka nyuruh nulis. Kan nulis kata. Apa yang menurun karakternya justru bukan nurun ya. Karena setiap ketemu itu selalu ada sesuatu, misalkan selalu membisikkan sesuatu, selalu mengucapkan kata apa. Nah, sekarang udah sadar nggak ada, masih nempel. Kini, Epy Kusnandar telah beristirahat di pembaringan abadi. Sedangkan Karina tetap harus menjalani hidup ini bersama dengan anak-anak yang butuh perhatiannya. Walau masih terngiang dan sulit melupakan, ia mengaku harus ikhlas serta kuat dan tentu saja tak henti mendoakan almarhum Epy Kusnandar. Jadi harus kuat karena kita harus terus hidup gitu, harus menjalani kehidupan ini. Apalagi saya masih punya anak. Gitu. Pemirsa, bagi kita yang sudah melaluinya, kehilangan belahan jiwa, pergi untuk selamanya memang hal yang sangat berat sekali ya. Terlebih rasanya nggak ada obat penawar untuk luka kehilangan ini. Dan sepertinya Mbak Karina membuktikan ucapannya. Dengan memakamkan almarhum Mas Epy Kusnandar di Jakarta membuatnya lebih mudah mengobati rasa rindu beliau. Yang pasti Mbak sekarang bolak-balik gitu ziarah ke makamnya dan mendoakan sekaligus melepas kangen lewat batu nisan. Kita paham banget nih, banyak kenangan indah yang ditinggalkan oleh Mas Epy dan gak mudah juga bagi Mbak Karina untuk melupakannya. Ya, semoga Mbak Karina dan anak-anak tercinta bisa ikhlas melepaskannya, ridho lillahi ta'ala ya, amin. Agar Mas Epy bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat nih ya, gelar resepsi dan after party-nya sih udah mewah banget. Dan baru aja jadi suaminya Brisya Jody, Mas Jonathan Alden langsung kena sentil netizen. Nah, ada apa sih sesungguhnya? Simak kabar selengkapnya sesaat lagi di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, dilimpahi kebahagiaan berlipat ganda usai resmi jadi pasangan suami istri, Brisya Jody dan Jonathan Alden wujudkan mimpi pesta nikahnya dengan mengusung konsep Winter Wonderland
setelah keduanya tuai sorotan netizen. Ada satu momen yang disorot netizen yang terekam kamera behind the scene. Alden terlihat cuek ketika Jody kerepotan dengan wedding veil-nya yang dikenakan Jody tertiup angin hingga menutupi wajahnya. Sementara Alden hanya terlihat santai dan tidak menghiraukan sang istri tanpa membantunya sama sekali. Beredarnya video tersebut mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Brisia, Jody, dan Jonathan Alden menggelar resepsi pernikahan pada Sabtu kemarin. Setelah sebelumnya telah melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Katedral Jakarta. Pesta resepsi Jody dan Alden tampak mewah dengan konsep dekorasi yang unik dengan mengusung konsep wedding foyer. Sejumlah artis datang di pernikahan Jody dan Alden. Cinta, cermin sikapmu yang Jadi kalau aku ngeliat ya mereka tuh sweet-sweet yang malu-malu kucing gitu ya. Happy wedding buat pasangan couple ini. Ya, semoga cepat dapat momongan. Semuanya yang terbaik buat Brisia Jody. I'm so happy for Jody and Alden, dan hari ini menyempatkan hadir walaupun ada event juga, tapi akhirnya kesampaian dan senang bisa datang ke acara bahagia mereka. Pernikahan ini menjadi momen istimewa sekaligus penanda babak baru dalam hidup mereka setelah sebelumnya menjalani persiapan matang termasuk schooling pernikahan. Pasangan ini berencana melanjutkan kebahagiaan mereka dengan bulan madu ke Jepang. Ya mungkin berdua dulu juga nggak apa-apa, maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih, pasti kita bersyukur. Sudah bahagia dapat kado pernikahan dari Raffi Ahmad dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, Fahmi Bo tentu saja mengaku senang. Pasalnya, tempat tinggal memang jadi impian Fahmi untuk bisa tinggal dengan anak istri lebih layak. Tapi rupanya tawaran Raffi justru bikin Fahmi dan istri bingung menerimanya. Dua pilihan yang masih penuh pertimbangan. Ya, ada dua opsi nih. Dua-duanya bagus banget kan, dua-duanya bagus banget. Jadi opsi pertama aku mau dikontrakin rumah selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tapi jangan petakan, dia bilang, yang rumah biar bisa ngumpul sama anak-anak. Ya, opsi kedua, bayarin rumahnya karyawannya Arafi yang ada di Citayam. Opsi yang bagus, cuman kalau aku pilih opsi yang kedua, udah jadi tapi harus banyak yang di renov semua. Jadi galau gara-gara pilihan rumah, sejatinya Fahmi masih butuh bantuan anak untuk kalau bisa tinggal dengan anak-anaknya. Kesehatan membaik, Fahmi mulai banjir cibiran karena dinilai tak tahu diri dengan bantuan rumah yang ditawarkan Raffi. Apa tanggapan Fahmi? Kangen syuting lain, kangen ketemu teman-teman, kangen lokasi syuting. Dulu bangun tuh udah lancar, terus udah bisa ke kursi roda walaupun digotong ya, walaupun digotong sedikit ke kursi roda sama anak, dan masuk ke mobil udah bisa masuk ke mobil, digotong lagi diri, set dimasukin gitu langsung duduk ke mobil gitu. Perkembangan masih seperti itu, tapi untuk berdiri gitu sendiri belum bisa. Mas Fahmi Bo, please deh Bo, ya jangan bingung-bingung, jangan galau-galau untuk milihnya. Kelamaan mikir nanti malah nggak dapat, antara dapat rumah atau disewakan rumah kontrakan. Mohon maaf, ini Mas Fahmi Bo ya? Kalau udah agak sehatan gini mirip abang ganteng kangen band ya, Andika kangen band ya. Makin sehat alhamdulillah, makin berseri gitu pokoknya. Yang pasti percaya aja, rezeki nggak akan ketuker selama kita bersyukur. Pastinya apa ya pemirsa, jadi berkah gitulah. Yang penting harus terus akur-akur sama anak istri, dan akur dan langgeng terus juga nih ya buat pengantin baru kita, Brisia Jody dan Jonathan Alden. Gara-gara photoshoot kemarin pemirsa, waduh, failnya kemana-mana sampai nutupin muka. Nah gara-gara insiden ini nih, akhirnya suaminya disentil sama netizen. Tapi yang jelas, happy wedding buat Jody dan juga Alden, happy everlasting, amin. Oke pemirsa, pastikan terus ya saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit, and have a nice day. Dadah!